Oh gitu, oke Pak. Dicoba ya. Oke, oke. Ini dari buku ya Pak. Selamat malam Pak Dr. Andes Nicholas serta teman-teman sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan PKL saya tentang analisis service recovery pelanggan di Indonesia. NIM 2261 itu ada membangun kepercayaan serta meningkatkan loyalitas di sektor retail. Service recovery itu memahami definisi, proses, dan strategi service recovery yang efektif. Kepuasan pelanggan itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan model pengukurannya. Riset terdahulu itu yaitu kajian literatur terkait service recovery dan kepuasan pelanggan di toko bangunan yang saya magang sekarang. Lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan yaitu terletak di Jalan Riau nomor 8 Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada pelanggan dan toko bangunan di UD Indomulia. Periode 1 September 2024 sampai 31 November 2024. Laporan hasil PKL. Gambaran umum itu saya mengambil judul tersebut karena ada keterbatasan saya dalam memahami suatu produk yang ada di toko bangunan tersebut. Dan saya ada melihat ekspresi Bude Indomulia tersebut. Laporan saya selama PKL itu yaitu menganalisis dan bekerja di UD Indomulia. Hasil dan pembelajaran itu relevansi dengan situasi bisnis. Dalam industri retail, khususnya toko bangunan, interaksi langsung dengan pelanggan sangat penting. Namun ketidaksempurnaan layanan seringkali tidak dapat dihindari. Service recovery yaitu pemulihan layanan menjadi langkah kunci untuk memperbaiki kesalahan dan layanan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan peningkatan kualitas layanan yaitu penelitian ini memberikan masukan berharga bagi toko bangunan di Indomulia untuk mengidentifikasi strategi pemulihan layanan yang efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kesimpulan dari laporan hasil PKL saya itu yaitu hmm, strategi service recovery yang efektif untuk menangani keluhan pelanggan yang berdampak signifikan pada tingkat kepuasan pelanggan, prosedur dalam menangani keluhan termasuk respon yang cepat dan solusi yang adil, menunjukkan komitmen toko terhadap kepuasan pelanggan, upaya untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan setelah mengalami ekspresi negatif atau komunikasi yang kurang memuaskan. Evaluasi berkala terhadap strategi service recovery, yaitu menunjukkan keseriusan UD Indomulia dalam meningkatkan kualitas layanan dengan terus mendengarkan umpan balik pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
Toko ini berupaya untuk tidak memenuhi, tetapi juga melampaui ekspektasi secara keseluruhan. Hubungan antara service recovery yang baik dan kepuasan pelanggan di UD Indomulia sangatlah erat. Pelanggan yang merasa dihargai dan didengar cenderung untuk tetap setia dan merekomendasikan toko ini terhadap orang lain dan memperkuat posisi Indomulia sebagai salah satu penyedia bahan bangunan terkemuka di wilayah Kota Pekanbaru. Saran saya yaitu berdasarkan pengalaman praktikan dalam menjalani kegiatan PKL, ya, saya memberikan saran yaitu peningkatan kepelatihan karyawan baru, khususnya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan penanganan keluhan, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem umpan balik yang efektif mengimplementasikan sistem umpan balik yang terstruktur, seperti survei pasca pembelian, untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasikan area perbaikan dan meningkatkan kualitas secara layanan keseluruhan. Adapun rekomendasi yang saya berikan untuk laporan PKL saya yaitu efektivitas service recovery di toko bangunan Indomulia, yaitu telah mengimplementasikan strategi service recovery dengan baik, terutama dalam menangani layanan keluhan pelanggan. Langkah-langkah seperti permintaan maaf, solusi cepat, dan mutasi telah berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap toko. Hubungan service recovery dengan kepuasan pelanggan, analisis menunjukkan bahwa service recovery memiliki dampak yang positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan cenderung lebih puas ketika toko menunjukkan respon yang cepat dan solusi yang sesuai terhadap masalah yang mereka hadapi. Sekian dari laporan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Renat. Kamu presentasinya hampir Hmm. 7 menit ini. Nanti diperbaiki lagi cara Oh, penjelasannya. Saya rasa langsung yang iya, Pak. penting-penting aja, Renat. Tidak perlu panjang-panjang yang lain ya. Hmm. Yang yang nggak perlu itu yang gimana ya, Pak? Seperti yang di bab 3 itu nggak terlalu krusial kali untuk dijelaskan secara panjang. Oh, gitu. Cuman Bab 2 juga, jelaskan yang inti-intinya ya, Pak. ya, sama seperti bab 2 juga nggak perlu semua sebenarnya. Yang penting bab satu, bab 4, bab Hmm. 5. Oke, oke. Bab 1, bab 4, bab 5 ya, Pak. Oke, Pak. Oke, peserta yang Berarti lain, dia nggak boleh ya, lewat. suara putus-putus. Halo, suaranya putus-putus, Renat. Halo, Pak. Ya, tadi bilang apa? Berarti yang dijelaskan itu cuman yang inti-intinya aja gitu ya, Pak? Atau Iya, gimana? intinya saja secara ringkas. Karena waktunya 5 menit. Tanya jawab maksimal 10 menit. Jadi mahasiswa jatahnya hanya 15 menit per orang. Supaya cepat selesai. Oke. Baik, baik, Pak. Saya coba ringkas lebih lebih ringkas lagi. Ya, nanti coba latihan ya sambil pakai Kasih, Pak. stopwatch atau timer ya. Iya, Pak. Oke, yang lain Oke, siap. Selim, Vanessa, Lydia ada yang mau ditanyakan terkait presentasi? Tidak ada. Sambil berjalan aja ya. Oke, saya mau coba tanya jawab dengan Renat. Renat, kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama yang kamu temukan ketika melaksanakan PKL? Permasalahan utama yang saya hadapi dalam PKL ini seperti ketidaktahuan spesifik dari jenis barang yang ada di toko bangunan, Pak. Nah, atas permasalahan tersebut, kira-kira solusi apa yang terbaik untuk diberikan kepada si perusahaannya, si toko bangunannya itu?
Solusinya kalau bagi saya ya untuk toko bangunan tersebut untuk mendampingi mahasiswa yang baru bekerja di sana, Pak, atau mahasiswa yang baru PKL di sana. Karena kebutuhan yang kami ketahui itu yang biasanya ada di sehari-hari aja, Pak. Nggak ada yang ke spesifik gitu. Hmm. Jadi biasanya kalau kita PKL, yang diujiankan itu biasanya ditanya tentang permasalahan aja sih yang utama. Permasalahan, solusi, kesimpulan, ya gitu-gitu aja. Tidak banyak yang bisa Iya, ditanya Pak. kalau di ujian PKL ini. Siap. Ya, yang penting menguasai materi aja. Tahu apa yang jadi masalah, gimana cara Baik, Pak. selesaikan masalah. Paham ya, Renat? Paham, Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan terkait ini? Pak, kalau semisalnya punya saya isi PPT-nya itu lebih banyak di bab duanya, Pak. Berarti saya baca aja gitu, Pak. Kalau kebanyakan bab 2 nggak usah dibaca, tapi cukup ditampilkan saja. Oh, tampilkan tapi jelaskan secara dikit, tapi lebih ringkas, lebih banyak ngejelasin bab 1 sama bab 4 sama 5-nya ya, Pak, tadi, Pak. Ya, coba Lydia presentasi sendiri ke stopwatch 5 menit. Ya. Oke, Pak. Ya. Vanessa ada mau ditanyakan? Felim ada? Enggak, Pak. Untuk sekarang belum, Pak. Ya. Ini mumpung Zoom-nya masih bisa, ada yang mau coba presentasi? Belajar aja dulu. Karena kalau semua numpuk di besok pasti tak akan sempat. Renat, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Udah mulai paham. Oke, semoga lancar ya ujiannya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi ya saya close Zoom-nya. Kalau masih ada yang mau, kita lanjut.